Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ahmaduhu subhanahu ala ma asdahu wa la aulahu minal in'ami wal ikrami wal khairil kathir. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la walada wa la dhahir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sirajul munir wal bashirun nadhir. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ala sabilihi ilallahi yasir. Wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna syahrakum hadza syahru maulidi nabiyyikumul karim khatamin nabiyyin wal mursalin wa lakum fihi uswatun hasanah fattabi'uhu la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Melalui khutbah Jumat ini, khatib ingin menyampaikan wasiat, utamanya untuk diri saya pribadi dan sejatinya untuk jamaah salat Jumat sekalian, yang sama-sama mengharap ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan barokahnya, sekaligus telah membimbing kita dengan ayat-ayat sucinya menuju koridor iman dan Islam, sehingga kita dapat menunaikan ibadah salat Jumat di masjid di rumah Allah yang suci ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya menuju jalan yang benar dalam beramal dan beribadah, sekaligus pada bulan ini kita peringati hari kelahirannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita terus bertekad untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala secara kafah, secara totalitas, untuk mengamalkan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, sekaligus untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menuju puncak ibadah dalam naungan mardhatillah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bulan ini masih bulan Rabiul Awal, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, penutup para nabi dan rasul, Rasulullah wa khataman nabiyyin, panutan umat yang paripurna, uswatun hasanah, teladan dan tamfil akhlakul karimah bagi para pengikutnya sepanjang masa. Rasulullah adalah sayyidul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, figur pribadi yang amanah, tutur katanya menyejukkan hati, ajaran dan nasihatnya mendamaikan umat, jauh dari sifat dolim dan arogansi. Al-Quran surat At-Taubah ayat 128 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ia sangat menginginkan keimanan dan kesalehan bagimu, berhati penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Rasulullah tidak haus kekuasaan, bahkan selalu menanamkan kasih sayang di kalangan umatnya, ruhama bainahum. Karena memang Rasulullah terjaga
dari maksiat dan dosa, maksum anil dzunub, yang selalu mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab samawi telah diceritakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW telah dikabarkan, dinubuatkan di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana Al-Quran surat Shaf ayat 6 dan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 menginformasikan tentang akan datangnya seorang Nabi, utusan Allah yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan akan datangnya seorang Rasul, saudara yang bernama Ahmad, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'inda rabbihim fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yakni Nabi Muhammad, yang namanya mereka dapati dan temui tercatat di dalam kitab Taurat dan Injil. Ayat-ayat tersebut mengkabarkan bahwa kelahiran Nabi SAW telah dinantikan kehadirannya untuk melanjutkan risalah yang telah dibawa oleh para Rasul terdahulu, sekaligus memberikan jalan dan pintu-pintu kebenaran yang hakiki di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang barbar dan biadab, penuh kemungkaran dan kemusyrikan, jauh dari norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Dan ketika Rasul diutus, maka tatanan masyarakat Arab berubah menjadi yang terbaik dan terhormat, dari paham kemusyrikan menjadi akidah tauhid yang kuat, dari perlakuan terhadap wanita sebagai komoditi menjadi dihormati dan mendapat tempat yang tinggi, dari rendahnya dekadensi moral yang menjadi bangsa yang terpandang dan berakhlak terpuji, dari masyarakat yang berlabel jahiliyah menjadi masyarakat yang intelektual dan yang bermartabat dan sebagainya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setiap tahun kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai pengikat dan penggugah jiwa, sekaligus sebagai syiar Islam dan sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kita telah jauh mengukur jarak dengan masa Rasulullah, bahkan sudah berabad-abad, tetapi rasa cinta kita kepadanya tetap terpatri dalam hati. Maka sebagai refleksi hikmah yang utama dalam memaknai peringatan Maulid Nabi, diantaranya ialah yang pertama, menghidupkan amalan-amalan sunnah Nabi, tentu setelah menunaikan amalan wajib sebagai kewajiban bagi setiap muslim, seperti gemar berzikir, bertasbih, bertahmid, dan bertahlil, memperbanyak sholawat atas Nabi Muhammad yang telah menggetarkan arsy-Nya Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana Quran surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Ucapan selawat
seorang mukmin kepada Nabi adalah doa agar diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan umatnya kelak akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang kedua, mengamalkan sunnah-sunnahnya yang dicontohkan oleh Nabi. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku untuk mengamalkan ajaranmu. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa. Hikmah yang ketiga, bangun tengah malam, utamanya sepertiga malam terakhir, untuk sholat tahajud, doa dan munajat, mendekatkan diri kepada Allah menuju maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Innana syiatal laili asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Sungguh bangun malam untuk melaksanakan sholat tahajud itu lebih dahsyat, lebih kuat untuk mengisi jiwa, dan bacaan-bacaan Al-Quran, zikir pada waktu itu akan lebih terkesan. Hikmah yang keempat, memahami, membaca, mentadaburi Al-Quran. Betapapun di sela-sela kesibukan kita yang tidak pernah selesai, sempatkan untuk membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, karena Allah menjadikan kita sebagai ahli Quran dan kekasih pilihannya. Hikmah yang terakhir, bersedekah sesuai kemampuan sebagai pembersih harta dan jiwa, serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita peroleh. Demikian para hadirin yang dapat disampaikan khutbah singkat ini. Semoga kita menjadi pengikut dan pengamal sunnah Rasul dan menjadi umat yang terbaik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladziina qamu bi hifdhish syariah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffi'in yaumil qiyamah. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa raqibuhu muraqabata may ya'lamu annahu yara. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa li dzikrillahi akbar. Aqimus shalah.